Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang datang dari Tuhan. Bersyukur kita boleh memasuki minggu yang baru lagi. Dan bersyukur kita boleh bersama-sama bangun pagi ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Untuk kita boleh bersama-sama lagi jalani sepanjang hari ini bersama Tuhan. Dan bersyukur kita boleh mengawali hari yang baru ini. Menikmati hadirat Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembah bagi nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik. Kau sangat baik, teramat baik bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan. Sebab itu kami mau menikmati hadirat-Mu. Sebab dalam hadirat-Mu kami rasakan ketenangan. Kami rasakan damai sejahtera. Dan kami mendapatkan kekuatan baru dalam hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat Amin. Ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa
dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa. Dia dalam baitku, menikmati kasih. Hadiratmu Tuhan, dirasakan kekudusanmu Bapa. Yang dalam baitmu, menikmati kasih. Menikmati kasih. Menikmati kasih. Menikmati kasih. Menikmati hadiratmu, dalam hadiratmu Tuhan. Naikkan pujian syukur buat kebaikanmu dalam hidup kami.
yang Kau nyatakan setiap hari. Dapat kesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik Engkau. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Menyertai setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Kau sangat baik. Kau teramat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kemurahan-Mu dan kebajikan-Mu yang senantiasa mengikuti kami di sepanjang umur hidup. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menggembalakan hidup kami. Kami tak kekurangan satupun yang baik. Sebab Engkau Bapa yang baik. Kau sumber segalanya bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus. 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 Tuhan. Ya Allah baik. Sungguh baik. Kau sangat baik. Teramat baik. Kau selalu baik. Selamanya Kau baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Engkau baik, hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun. Kami tinggal tenang teduh dalam hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Hanya Engkau, hanya Engkau. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Engkau kota benteng yang teguh, kubu pertahananku, menara keselamatan. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau gembala yang baik bagi Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Saya berkatakan, Kau gembalaku. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau sertaku. Amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku teduh, dalam-Mu Yesusku. Gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku
untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut, sebab serta dalam-Mu. Damaiku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Amin. Dalam-Mu damaiku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu, Yesusku. Hanya di dalam-Mu kami aman. Hanya di dalam-Mu kami tenang. Sebab Engkau gembala yang baik, yang menyertai dengan gada dan tongkat. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam penggembalaan dan penyertaan, sehingga kami menikmati hari-hari dan kami mau mendengarkan suara-Mu yang mengarahkan, menuntun, bahkan menghibur. Suatu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Hari ini kita masuk di dalam Injil Lukas pada pasalnya yang ke-13. Ada beberapa perikop di dalam pasal ini. Dan tentu saya percaya ada begitu banyak hal yang Tuhan bisa sampaikan secara pribadi dalam hidup kita. Mari kita baca perikop yang pertama, dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Nah, dari perikop yang pertama,
Ini ada sebuah hal yang tentu sebenarnya udah beberapa kali juga saya sampaikan. Kan pada umumnya orang akan menilai ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, orang akan menilai itu dikaitkan dengan karena kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Sehingga dengan mudah sekali orang-orang akan menilai, bahkan menghakimi bahwa apa yang kita alami dan hal-hal yang buruk tentunya itu karena akibat dari perbuatan dosa atau kesalahan kita. Nah, tetapi Yesus katakan kita tidak boleh seperti itu. Makanya seperti berkali-kali saya katakan, yang yang tahu siapa kita dan mengapa hal itu kita alami dalam hidup kita, ya hanya kita. Dari sisi kita, ketika kita yang mengalami peristiwa-peristiwa yang menurut kita secara daging itu tidak baik, maka tentu itu juga menjadi introspeksi hidup kita. Dan saya selalu katakan ada 4 hal paling tidak yang bisa kita jadikan bahan introspeksi. Ya, mungkin yang pertama adalah karena dosa, karena kesalahan yang kita buat. Karena setiap tindakan itu pasti akan menghasilkan akibat yang satu paket. Ketika kita berdosa, ya tentu ada akibat dari perbuatan dosa itu yang harus kita alami, yang harus kita tanggung. Walaupun seperti yang berkali-kali saya katakan juga dari kisah Daud kita tahu caranya ya minta ampun, bertobat sungguh-sungguh dan jangan diulangi lagi kalau tidak mau mengalami akibat atau konsekuensi yang berulang-ulang. Nah, tapi terkadang dalam hidup ini tidak serta-merta semua itu karena dosa. Setiap kejadian peristiwa yang kita alami tidak serta-merta itu semua karena dosa. Walaupun saya katakan tadi, kalau orang biasanya menilai ya cuma satu itu karena dosa. Nah, yang kedua kita tahu itu juga bisa karena iblis yang nggak senang dengan hidup kita. Contoh peristiwanya beberapa waktu yang lalu kita baca di Injil bagaimana ketika Yesus mau ke Gerasa atau Gadara, di mana akhirnya di tempat itu Yesus mengusir legion dari orang yang dirasuknya dan masuk ke babi-babi. Nah, kita tahu menuju ke Gerasa itu perahu murid-murid dan Yesus yang sedang tidur itu dihadang dengan angin badai. Yang kita tahu itu bukan kejadian alam biasa, tetapi karena legion berusaha menghalang-halangi supaya Yesus tidak sampai kepada Gerasa. Nah, seringkali ketika kita mau berjalan maju untuk semakin sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, iblis nggak suka. Iblis kasih peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang kadang membuat kita berpikir, loh, aku ini mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa jadi tambah banyak masalah ya? Nah, dan jelas solusinya firman Tuhan beri tahu, lawanlah dengan iman yang teguh, maka iblis itu akan lari daripadamu. Seperti Yesus menghardik. Sebenarnya bukan danau dan airnya saja yang dihardik, tapi Yesus tahu ada kuasa di balik dari peristiwa itu terjadi. Itu yang perlu dihardik. Kalau memang itu kita tahu, itu dari kuasa iblis. Nah, yang ketiga, Tuhan sedang mengizinkan kita mengalami peristiwa itu karena dia sedang ingin menguji kita untuk membuat kita bisa naik level. Seperti sekolah, seperti latihan. Kalau kita mau naik level ya harus diakhiri dengan sebuah ujian untuk membuktikan bahwa kita sudah bisa menyelesaikan materi pelajaran latihan di level tersebut. Baru kita bisa naik level berikutnya. Dan kalau hal itu kita tahu karena Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi untuk menguji kita untuk naik level, ya bertahan, hadapi dengan kasih karunia Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, jangan menyerah, never give up. Nah, dan yang keempat adalah itu hukum alam. Dan contoh-contoh.
hari-hari ini banyak orang ngomong, kalau sakit ya, iyalah Pak musim. Sebenarnya berkali-kali saya katakan, jangan ngomong musim sakit, mana ada musim sakit. Iya, memang hari-hari ini banyak duren, banyak mangga, cuaca nggak baik. Nah, biasanya dalam situasi seperti itu, kalau kita tidak pakai hikmat, nggak jaga kesehatan, ya kita bisa kena sakit. Jadi jangan salahkan cuaca. Kalau menyalahkan cuaca itu artinya menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Karena yang buat cuaca itu Tuhan. Nah, yang salah kan kita. Makanya pakai hikmat. Kalau panas lagi tinggi, panasnya panas banget, banyak-banyaklah minum. Kalau lagi hujan, ya kalau sudah ABG-ABG kayak kita, ya sadarlah diri, jangan sok-sokan main hujan lagi. Kalau pengen makan duren, ya makanlah satu biji, bukan satu dua buah. Nah, ini enggak tiap hari, wah duren banjir, murah. Ya, itu contoh. Walaupun ada orang yang suka duren tapi oke-oke saja, ya it's okay. Jadi bukan soal durennya Bapak Ibu ya. Sekali lagi bukan soal durennya, bukan soal mangganya, bukan soal hujannya. Tapi kita yang mengenal tubuh kita dalam konteks hukum alam, ya kita yang jaga pakai hikmat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi tidak serta-merta seperti apa yang orang-orang ngomong kepada Yesus. Wah, ini pasti karena orang ini berdosa nih. Makanya darahnya dicampur dengan darah korban. Makanya Yesus katakan, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea. Tidak, kata Yesus. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya. Enggak, Bapak Ibu. Tidak serta-merta karena dosa. Ya mungkin saja karena pembangun konstruksinya itu nggak benar, seperti beberapa waktu yang lalu yang heboh sampai banyak yang mati karena satu gedung tiba-tiba rubuh. Itu bukan karena dosa, itu karena kontraktornya jelas udah teledor itu. Nah, itu contoh. Dan kebetulan saja waktu itu dia ada di situ. Tapi kalau ditanya atas seizin Tuhan nggak? Iya, atas seizin Tuhan. Tapi bukan dalam bentuk hukuman karena dosa. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat orang mengalami sesuatu yang buruk, janganlah kita menghakimi karena mereka berdosa. Belum tentu. Tapi kalau kita di posisi yang sedang mengalami situasi yang buruk, ya mari introspeksi diri kita. Kenapa hal itu terjadi? Sekali lagi, kalau itu karena dosa, ya minta ampun, bertobat, jangan diulangi lagi. Kalau itu karena iblis yang sedang menggocoh kita, bahasa Paulus, ya lawan dia dengan iman yang teguh, karena roh yang ada dalam hidup kita lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Kalau itu diizinkan Tuhan untuk menguji kita naik level, ya bertahan, hadapi, supaya kita naik level. Atau kalau itu memang hukum alam, ya pakai hikmatlah jalani hidup ini. Supaya kita nggak mengalami peristiwa buruk seperti itu. Nah, itu hal yang pertama yang bisa kita belajar dari perikop yang pertama. Jadi jangan menghakimi orang, atau kita juga jangan merasa terhakimi ketika orang menganggap kita berdosa karena kita mengalami peristiwa buruk. Enggak harus terhakimi. Yang tahu itu cuma kita dengan Tuhan. Urusannya kita dengan Tuhan, beresin dengan Tuhan. Oke, perikop berikutnya perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Nah, kalau di Kempria jelas ini perikop tentang prinsip lembut dan tegas. Jadi, seperti apa yang kita dengar beberapa hari ini di khotbah baik doa puasa maupun di khotbah hari Minggu, mari temukan tujuan hidup kita. Untuk apa sih kita hidup di dalam dunia ini?
Seperti pertanyaan Pak Agus. Yang benar itu yang mana? Kita untuk Tuhan atau Tuhan untuk kita? Nah, kita ini diciptakan, dibentuk oleh Tuhan, ya untuk Tuhan. Karena Tuhan mau dengan hati kita yang mengasihi Dia, dalam free will kita mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi bukan kita datang kepada Tuhan itu supaya Tuhan itu untuk kita. Sehingga ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita merasa keberatan. Karena kita pikir kita cari Tuhan itu supaya Tuhan berkati kita, supaya Tuhan urus kita, supaya Tuhan tolong kita. Sehingga fokus kita hanya itu saja. Dan itu yang membuat kita nggak bertumbuh. Kita terus kekanak-kanaan. Nah, tapi sekali lagi poin ini mengajarkan bagaimana setiap kita itu harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Karena kalau enggak, ya percuma saja hidup, lebih baik ditebang. Nah, walaupun kita tahu dari jawaban sang pengurus kebun itu, ya sudah, kasihlah waktu lagi 1 tahun, diurus lagi baik-baik, dipupuk. Tapi kalau memang tetap enggak juga, ya sudah tebang. Nah, itu prinsip lembut dan tegas. Keputusannya tegas. Kalau memang nggak berbuah, tebang. Tapi ya nggak usah kasar-kasar, nggak usah keras-keras. Nah ini prinsip lembut dan tegas. Prinsip yang harus dipraktekkan. Baik untuk suami istri, orang tua anak, pemimpin dan bawahan. Nggak usah marah-marah ngadepin orang. Kasih tahu baik-baik, SP1, SP2, SP3. Sudah selesai. Jadi itu hal yang normal. Firman Tuhan katakan, berkali-kali seperti saya katakan, tulus dan cerdik itu harus seimbang. Nah, masalahnya ada begitu banyak orang, gereja cuma ngajarin satu sisi tulus, udah rasanya sudah dongkol ngadepin manusia satu ini. Tapi katanya harus sabar, Pak. Tapi harus katanya diterima terus, Pak. Tapi harusnya gini, Pak. Nanti kalau sampai diberhentikan, apa kata orang, Pak? Enggak. Prinsip ayat ini jelas, lembut, dan tegas. Beritahu berulang-ulang sampai batas waktu. Kalau memang enggak, ya sudah tebang. Nah, seperti itu prinsipnya Bapak Ibu ya. Anak dikasih tahu berulang-ulang, oke, sekali, oke, ditoleransi. 2, oke, 3, disiplin. Nah, bukan jahat, disiplin itu bukan jahat. Tebang dalam hal ini malah ditebang itu bukan jahat. Karena memang percuma, ngapain? Menu-menuin kebun, nggak ada hasilnya, ya tebang, tanam pohon yang lain. Nah, itu prinsip di perikop ini. Nah, setiap pria yang ikut camp pria pasti ngerti betul prinsip ini. Ayat berikutnya dan perikop berikutnya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Dan seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, makna dari kuduskan hari Sabat itu kan bicara tentang sikap hati kita yang memprioritaskan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Tetapi seperti yang saya katakan juga beberapa waktu yang lalu, ahli Taurat, orang-orang Farisi menambahkan ratusan aturan yang mengikat dan itu nggak esensi mengenai hari Sabat. Sampai menyembuhkan orang di hari Sabat aja dianggap salah menurut mereka. Padahal kalau mereka
punya lembu sapi, kata Yesus, dilepaskan. Bahkan di kisah yang lain, Yesus katakan, kalau seandainya sapimu terperosok di hari Sabat, kamu juga akan angkat. Nggak mungkin kamu tunggu 1 hari, udah keburu mati ternak itu. Dan Yesus katakan, ini manusia-manusia kelewatan. Padahal binatang saja mereka bisa selamatkan. Tapi ini urusan jiwa, malah mereka anggap itu pelanggaran. Nah, jadi sekali lagi bicara tentang hari Sabat, kita sudah tahu Yesus Tuhan atas hari Sabat. Dan bicara tentang Sabat, itu bicara tentang sikap hati. Karena arti Sabat itu perhentian. Jadi sesaat kita hentikan semua aktivitas yang lain, dan kita fokus beribadah kepada Tuhan. Jadi Sabat itu bukan bicara tentang harinya, tapi waktu di mana kita menghentikan seluruh aktivitas kita yang lain untuk kita datang, fokus, ibadah, menyembah, berdoa. Seperti saat ini, pagi ini Bapak Ibu sedang Sabat. Menghentikan semua aktivitas, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Walaupun sekali lagi, kalaupun masih ada yang beraktivitas, jangan tertuduh Bapak Ibu. Sekali lagi, bicara tentang sikap hati. Itu yang harus diperhatikan, sikap hati kita. Oke, berikutnya perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan yang diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Nah, bicara tentang kerajaan Allah itu bicara tentang dampak, bicara tentang kerajaan Allah itu bicara tentang pengaruh, bagaimana hidup kita jadi berkat. Seperti biji sesawi, walaupun itu paling kecil, tetapi ketika dia bertumbuh besar, maka dia menjadi tempat di mana burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Bahkan di perikop yang lain kita tahu binatang-binatang yang lain bisa berteduh, beristirahat di bawahnya. Begitu juga seperti perumpamaan ragi tadi, yang menghamirkan, membuat roti itu mengembang. Nah, seperti itulah hidup kita yang Tuhan mau. Hidup kita ini harus berdampak, menjadi berkat. Ya, seperti prinsip Kosimon yang selalu disampaikan, di mana dia berada, dia mau berdampak bagi banyak orang. Karena memang itulah esensi kekristenan kita. Makanya ada ayat dikatakan, hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang, supaya Bapamu dipermuliakan. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku. Jadi kita yang memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan, atau lagu yang sering kita nyanyikan, jadi bukti kebesaran Tuhan. Itulah hidup kita. Menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang lain. Tentu dalam hal-hal yang baik. Seperti pohon, sesawi tadi, atau ragi yang mengembangkan roti sehingga enak. Karena memang jujur, kalau roti tidak pakai pengembang itu, ampun, seperti roti-roti yang tidak beragi. Ini konteks beda ya. Jangan pakai, wah kan memang roti yang tidak beragi, iya. Tapi tanya Pak Simon lah nanti, roti yang tidak beragi dan beragi itu mana yang enak. Yang pasti kalau nggak beragi itu kerasnya minta ampun roti itu. Duh. Walaupun orang Timur Tengah memang makannya seperti itu. Jadi poinnya adalah jadi berkat. Hidup itu harus berdampak, dapat dinikmati oleh orang lain. Oke, perikop berikutnya, siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan,
Bukakanlah kami pintu, dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hanyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat rata dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Kata kuncinya, yuk setia, taat, dan tekun. Jadi jangan hanya berhenti dalam prinsip, yang penting udah percaya Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati, aku mati masuk surga. Oh, nggak seperti itu kekristenan. Berkali-kali saya katakan kekristenan itu adalah kehidupan, bukan agama. Dan satu-satunya ciri kehidupan itu bertumbuh. Jadi kalau dia ngomong dia orang Kristen, udah percaya kepada Yesus, tapi kehidupannya nggak ada perubahan sama sekali, maaf. Jangan-jangan dia tidak menjadi Kristen, tapi hanya sekedar beragama Kristen. Makanya seperti Pak Agus kemarin khotbah, saya nggak tahu kalau ibadah lain disinggung atau enggak. Ya, terkadang hanya sampai batas etika saja di ibadah-ibadah penghiburan. Kalau ada orang Kristen mati, pendeta akan ngomong, iya saat ini saudara kita sudah berbahagia bersama Tuhan. Tapi Pak Gus katakan kadang terus terang itu nggak enak. Ya, itu tadi saya katakan mungkin hanya sebatas etika lah di ibadah penghiburan. Tapi kalau kita tahu tuh orang walaupun sudah puluhan tahun jadi Kristen, tapi kerjaannya mabok, berbuat jahat, ke gereja tiap minggu, rajin, rajin, tapi hidupnya nggak berubah, maaf, itu bukan Kristen. Walaupun Pak Agus juga katakan ya masuk surga nggak masuk surga itu hak Tuhan dia. Tapi kan kita tahu maksudnya, makanya Paulus pernah katakan kepada jemaat Filipi kalau nggak salah ya, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jadi jangan sampai kita yang sudah duluan jadi orang Kristen, tapi akhirnya ketinggalan. Maka tadi ada kata berusaha. Kalau Bapak Ibu masih ingat 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6 saya katakan di atas imanmu kamu harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kebajikan. Di atas kebajikan kamu harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan pengetahuan. Di atas pengetahuan kamu harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan penguasaan diri. Di atas penguasaan diri kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan ketekunan. Di atas ketekunan kamu berusaha sungguh-sungguh menambahkan kesalehan. Ada usaha Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir yang penting aku sudah beragama Kristen. Udah tahu Yesus, percaya Yesus. Bukan itu ukurannya Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau engkau mengaku engkau beriman kepada Yesus, tapi engkau tidak hidup seperti Yesus, itu bohong. Ada ayat katakan, barang siapa mengatakan bahwa dia mengasihi Yesus atau percaya kepada Yesus, wajib hidup sama seperti dia hidup. Yakobus kalau nggak salah itu ayatnya Bapak itu, atau 1 Yohanes. Jadi mari Bapak Ibu, dari perikop ini kita lihat dan kita belajar, kita diingatkan lagi, kekristenan bukan hanya sekedar stop waktu mengaku di mulut percaya di hati. Karena orang yang mengaku di mulut percaya di hati Yesus sungguh-sungguh, pasti hidupnya berubah. Karena dia tahu tadinya dia berdosa, binasa, tapi karena anugerah diselamatkan, dia pasti akan mengalami perubahan. Kita saja kalau udah hampir mati ditolong orang, maka kita akan menjadi orang yang sangat hormat, respect dengan orang yang menyelamatkan hidup kita itu Bapak Ibu. Dan kita akan melakukan apapun. Kalau satu hari orang itu minta tolong, kita nggak akan pernah tunda-tunda. Kita akan selalu ngomong siap dengan orang itu. Karena kita tahu dia menyelamatkan hidup kita. Nah,
Hal ini yang harusnya terjadi dalam sikap hati kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Kita nggak hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Kita nggak memberontak, tapi kita taat dan setia. Mari cek hati kita. Apakah kasih semula itu masih ada dalam hidup kita? Jangan sampai kasih yang semula itu hilang dan waktu Yesus datang, kita ketinggalan Bapak Ibu. Jadi mari setia. Di dalam perikop yang berikutnya, Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakan kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini di besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah hayatnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hidup dalam kehendak Bapa terkadang harus menghadapi konsekuensi dari dunia. Tapi dari kisah ini kita belajar dari Yesus. Yesus lebih memilih untuk melakukan kehendak Bapa, mengalahkan rasa takut. Orang-orang sekelilingnya takut karena ada isu, ada rumor beredar bahwa Yesus akan ditangkap. Tapi Yesus bukan menghindar karena dia tahu ini waktunya. Ada beberapa kisah kita pernah waktu Yesus dikepung oleh orang Farisi ahli Taurat, Yesus lewat dan menghilang dalam pandangan mereka. Ada waktunya. Tapi poinnya bukan Yesus, oh kok Yesus nggak menghindar ini, nekat mencoba, enggak. Poin di ayat ini adalah ketakutan harus dikalahkan oleh ketaatan melakukan kehendak Bapa. Itu poin penting di perikop ini Bapak Ibu. Seringkali kita ini banyak pertimbangan sampai akhirnya kita nggak melakukan apa yang Bapak kehendaki dalam hidup kita. Semakin kita timbang-timbang, rasa takut akan semakin besar. Tapi dari prinsip perikop ini dari Yesus kita belajar, ketaatan harus mengalahkan rasa takut. Maka ada prinsip kan gini, perasaan harus mengikuti keputusan. Bukan keputusan ngikutin perasaan. Karena perasaan itu labil, berubah-berubah. Semakin dirasa, seperti Petrus waktu berjalan di atas air, semakin dirasa, semakin goyang dan tenggelam. Harusnya keputusan dia melangkah itu sudah benar, karena itu melangkah kepada Yesus, ya udah melangkah saja. Nah makanya Bapak Ibu, biarlah ketaatan kita kepada kehendak Bapa mengalahkan rasa takut itu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Ada banyak prinsip-prinsip firman Tuhan tadi. Mari jadikan itu prinsip dalam hidup kita dan kita lakukan tentunya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ko Joni. Ya, salam semua. Tidak ada yang menambahkan. Kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kalau kami boleh terus bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Kami Tuhan pagi hari ini boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami terus Tuhan diperlengkapi. Kami semakin hari semakin sempurnakan Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat dan dampak bagi banyak orang. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau. Ajar dan tuntun kami terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus mengurapinya, Kau terus memakai dia Tuhan menjadi berkat dimanapun dia berada. Kau pakai Pak Heri, istri dan anak-anaknya Tuhan. Jadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kau juga berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah hidup kami boleh terus menjadi berkat
dimanapun kami berada Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga terus berdoa Tuhan, buat Pak Ongko Wijaya Tuhan, biarlah di masa tuanya, dia boleh mendapat kasih karuniamu, dan menikmati setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kau terus campur tangan proses kesehatannya Tuhan. Kau memberkati Pak Ongko di masa tuanya Tuhan. Jadi berkat buat anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat Dorcas Tuhan. Engkau juga memberkati. Engkau juga terus memberi dia kekuatan dan pemulihan kesehatannya. Terus berjalan Tuhan. Dan lewat hidupnya, Ibu Dorcas boleh menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau taruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biarlah semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan doa-doa kami dalam tangan-Mu. Kau terus menuntun dan memimpin kami Tuhan. Jalan-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, supaya lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan Pak Eri. Kami bersyukur buat hari baru yang penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Dan kami mau jalani bersama-Mu di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih tutup bungkuskan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk sepanjang hari dan aktivitas kami, dan Engkau dipermuliakan dalam hidup. Pujilah nama-Mu. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.